Oke teman-teman, jadi kita bahas sekarang soal database lagi ya. Nah ini ada pertanyaan, judulnya adalah teknologi database yang tepat untuk data yang diupdate terus-menerus setiap 1 menit. Halo Mas Eko, di proyek kami ada kebutuhan untuk sinkronisasi data dari third party yang dilakukan setiap 1 menit sekali. Nah kami coba implementasi menggunakan MySQL, tapi muncul kendala menyebabkan operasi insert di tabel lain menjadi lambat saat proses sinkronisasi berjalan. Data yang diupdate sekitar 1.200 record. Nah, jadi teknik apa yang bisa dilakukan atau teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah ini? Nah, jujur 1.200 itu kecil banget ya sebenarnya. Itu kecil banget. Kalau misalnya ada masalah, berarti sebenarnya ada masalah mungkin di aplikasinya, bukan di database-nya. Karena secara default database itu, apapun database-nya, itu cepat. Apalagi 1.200. Simpelnya 1.200 itu pakai Excel juga bisa gitu ya. Nah, itu simpelnya. 1.200 itu kecil banget. Dikit banget gitu ya. Oke, kita bahas pakai diagram biar lebih enak. Oke, jadi ini anggap aja ya database buat sinkronisasi data. Oke, yang namanya sinkronisasi data ya antara aplikasi kita misalnya ya, ini app kita ya, itu kan pasti selalu ada. Contohnya di sini third party. Contohnya kalau di tempat saya kebetulan saya jual ini ya aplikasi e-commerce contohnya, itu pasti ada sinkronisasi data dari toko online-nya ya, biar kebayang toko online jangan banyak protes ya. Kang, kenapa toko online terus? Ya kebetulan saya kerja di toko online ya, jadi biar teman-teman kebayang gitu ya di toko online kayak gimana. Itu contohnya payment gateway ya. Nah, ada juga bahkan di ini ya di toko online itu ada yang logistik ya, logistik partner lah istilahnya tuh. Oke. Eh, Tiga pihak ini itu pasti harus melakukan sinkronisasi data. Simpelnya contohnya kayak gini ya. Contohnya kan saya belanja di toko online, tapi kan nanti pas belanjanya bayarnya, itu bayarnya nggak di toko online-nya. Toko online itu tidak memproses pembayaran. Yang memproses pembayaran itu adalah payment gateway atau banknya. Jadi nanti yang memprosesnya di sini. Jadi saya cuma bilang, oke, si A itu mau bayar sebanyak 1 juta. Nanti redirect ke sini ya. Nah, nanti bayarnya di sini. Entah itu pakai kartu kredit dan lain-lain, pokoknya bayarnya di payment gateway-nya, 1 juta. Nah, problemnya adalah ini kan harus sinkron ya. Nanti kan rekapnya itu harus sinkron. Contohnya berarti 1 hari ini, misalnya dalam 1 hari ini, tanggal X gitu ya, berarti total transaksi itu harusnya ada misalnya 1 miliar gitu ya, 1 miliar. Nah ini harus sinkron datanya dengan yang di payment gateway. Jangan sampai di sini cuma misalnya 900 juta, pertanyaannya 100 jutanya kemana gitu ya. Nah artinya perlu ada yang namanya sinkronisasi data. Nah atau logistik juga sama, contohnya di logistik ini saya ada di sini misalnya di database saya punya 1 juta nomor resi gitu ya. Nah, ternyata di sini ada 1,1 juta gitu ya. Beda nih, bahkan lebih banyak. Nah, pertanyaannya ini kok bisa lebih banyak kayak gitu. Jadi yang namanya sinkronisasi data ya antara sistem dengan sistem yang lain itu pasti perlu dilakukan. Nah, pertanyaannya apakah harus seperti ini gitu ya? Nah, apakah harus dilakukan tiap menit ya? Ini masih 1.200 record ya. Saya bilang ini kecil banget, 1.200 record. Nah, gimana kalau dengan toko online yang sekarang? Kalau teman-teman tahu, toko online itu mungkin sehari bisa ratusan ribu gitu ya, atau bahkan mungkin jutaan gitu ya, transaksi gitu ya. Nah, itu banyak banget gitu ya. Entah itu transaksinya yang sukses, yang gagal, dan sebagainya, itu banyak banget. Itu nggak mungkin kita harus tiap menit melakukan sinkronisasi data 1 juta ini. Misalnya di sini ada 1 juta nomor resi. Masa tiap menit saya, minta dong 1 juta data, minta dong 1 juta data, kan nggak mungkin. Nah, terus apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah dibanding kita melakukan, saya minta semua data tiap menit gitu ya, dan masalah juga kadang-kadang mungkin kita nggak bisa ngejar kayak kecepatan untuk nge-update data 1 juta dalam 1 menit gitu ya. Nah, mungkin beberapa, ada misalnya, waktu misalnya kita nggak bisa kejar gitu ya, problemnya adalah berarti datanya nanti akan nggak sinkron. Nah, terus gimana gitu ya? Nah, dibanding kita melakukan sinkronisasi data terus-menerus ya, dan semuanya dari awal lagi gitu ya, tiap menit dari awal lagi, tiap menit dari awal lagi, lebih baik kita bikin prosesnya secara ini ya, istilahnya tuh kalau di sistem
integrasi dengan third party, itu kita lakukan yang namanya webhook. Webhook itu adalah kita hanya mendapatkan data yang berubah aja. Jadi contohnya misalnya ya, payment gateway ini ada orang sukses bayar. Dibanding saya tiap menit nanya ke payment gateway, oh tolong dong saya pengen dapetin semua data transaksi. Semenit kemudian saya bilang, saya minta lagi dong semua data transaksi gitu ya. Pertama mungkin cepat gitu ya, ada 100. Menit kedua ada 1000, menit ketiga ada 2000, terus saja gitu ya. Dalam satu hari itu banyak banget data yang harus kita tarik gitu ya. Nah, padahal itu menarik data yang sama. Atau bahkan gitu ya, kalau tidak ada transaksi, saya harus menarik data yang sebenarnya datanya tidak berubah. Nah, jadi itu buang-buang resource ya. Tiap menit kita harus narikin data terus, belum tentu ada yang berubah gitu ya. Dan belum tentu juga kita bisa handle kalau datanya makin kesini makin banyak. Nah, terus gimana caranya? Cara yang terbaik adalah melakukan webhook notification. Jadi ini nggak perlu lagi sinkronisasi data secara periodik kayak gitu ya. Jadi itu nggak penting. Itu juga sebenarnya lebih menghambat gitu ya. Kalau kita 1 menit sekali, artinya kalau ada orang yang bayar, berarti nunggu 1 menit tuh, baru ini dapat atau berubah statusnya. Padahal kan kalau yang bayar kadang-kadang suka pengen pas balik ke halaman toko online, pengen langsung sukses ya. Nah, ini dia harus nunggu 1 menit dulu gitu ya, baru sukses. Nah, jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dibanding kita misalnya ngambil narik data, ya, nah itu lebih baik kita melakukan webhook notification. Jadi dari sini misalnya kita kirim notifikasi ke sini secara push ya. Jadi ini konsepnya adalah namanya webhook ya. Simpelnya adalah kalau ada data berubah di payment gateway, maka dia akan kirim hanya data yang berubahnya. Jadi istilahnya itu adalah delta changes-nya aja. Kalau pada menit ini cuma ada 3 data yang berubah, misalnya ya, jadi 3 data yang berubah, maka 3 aja yang dikirim. Kalau dalam menit ini tidak ada data yang berubah, maka tidak ada yang dikirim. Bahkan dia nggak mikirin 1 menit atau 1 menit ya. Jadi dia mikirin pokoknya ada data berubah, kirim. Nggak ada yang berubah, nggak dikirim. Sesimpel itu aja. Nah, dengan seperti itu, database kita itu nggak perlu pusing lagi mau pakai database-nya MySQL dan sebagainya. Toh, perubahannya itu memang terjadi hanya ketika ada data berubah. Jadi ketika dari third party-nya berubah, dia akan kirim webhook notification ke sistem kita langsung insert ke database kita. Jadi dengan seperti itu lebih ideal ya. Jadi kita cuma nyimpan perubahan data aja. Nah, selain itu juga nggak berat. Karena makin ke sini, walaupun data makin banyak, tetap dikirimnya cuma yang berubah aja. Kalau sehari ordernya 1.000.000, ya mungkin kita cuma akan nerima notifikasi ya sebanyak 1.000.000 kali. Sesimpel itu. Nah, kalau misalnya teman-teman tarikin terus-terusan itu ya, dalam 1 menit berarti kita bisa narik 1.000.000 data. Artinya menit kedua 1.000.000 lagi, menit ketiga 1.000.000 lagi, ya PR banget gitu ya, udah buang-buang bandwidth, buang-buang waktu juga, padahal mungkin datanya nggak berubah. Tapi kalau ini beneran yang berubah itu yang diterima ya, yang diterima dan diupdate ke database kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa ya kalau kita melakukan update kayak gini, jadi tiap menit kita tarik datanya, kita update, kok bisa proses yang lain itu kena impact-nya gitu ya. Nah, ini perlu dicek lagi, beneran database-nya yang masalah atau aplikasi kita yang masalah. Jadi contohnya kayak gini. Misal aja ya, ini masih yang lama misalnya ya, masih yang tarik gitu ya, narik tiap 1 menit gitu ya. Ini berarti get tiap menit gitu ya. Jadi tarik datanya tiap menit, masukin ke database. Kayak gitu. Nah, jadi ini masukin ke database-nya. Nah, ini perlu dicek dulu nih. Apakah database-nya yang lemot atau ternyata aplikasi kita yang lemot. Jadi ketika narik itu kan ngeproses gitu ya. Sekali narik misalnya nganggap aja banyak ribuan data. Ketika ngeproses itu kan butuh CPU intensif ya. Ngeparsing data gitu ya. Ngelooping dan sebagainya. Nah, aplikasinya otomatis pertanyaannya apakah aplikasinya yang jadi lemot atau database-nya. Kalau aplikasinya yang jadi lemot, ya sesimpel teman-teman berarti salah implementasi logiknya. Nah, mungkin teman-teman bisa ketika kirim prosesnya jadinya asinkronus misalnya, sesimpel itu. Atau teman-teman bisa minta bantuan software ini ya, antrian, contohnya message broker. Jadi di sini teman-teman pakai contohnya message broker gitu ya. Jadi nanti ketika narik itu nggak langsung diterima sama dikelola langsung di sini. Ketika narik dia kirim aja ke sini. Jadi dia kirim ke sini agar ngantrinya di sini. Jadi ini nggak berat. Nah, nanti dia diterima ulang ya. Sama di sini logic worker-nya ya. Idealnya sih aplikasi yang terpisah gitu ya, biar bebannya bisa dipisah.
Jadi ini worker-nya. Nah, nanti worker-nya yang akan masukkan ke database-nya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau aplikasinya ya, ini kalau aplikasinya yang masalah. Nah, gimana kalau aplikasinya nggak masalah kok, cepat-cepat aja gitu ya. Nah, tapi ketika saya lihat ternyata database CPU-nya itu tinggi. Nah, ini perlu kita cek kayak gimana, kenapa tinggi gitu ya. Nah, atau bahkan dua-duanya ini CPU-nya rendah gitu ya, ini database-nya rendah gitu ya. Artinya kan dua-duanya bukan jadi bottleneck. Nah, kalau gitu gimana? Biasanya prosesnya yang bermasalah. Contohnya di sini masih sekuensial atau masih belum implementasi database pooling ya. Nah, saya udah pernah sering bahas banget di vlog-vlog tentang database pooling, teman-teman tinggal cari keyword-nya adalah database pool ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi tinggal teman-teman implementasi aja. Itu kalau kejadiannya ternyata di database di aplikasinya nggak ada masalah, di database-nya nggak ada masalah ya. Nah, tapi kalau teman-teman oke ternyata di aplikasinya nggak ada masalah, database-nya nih yang teriak-teriak gitu ya. CPU-nya tinggi banget. Nah, kalau itu mungkin proses insert ke sininya itu ada masalah. Nah, entah teman-teman saya karena terlalu banyak insert-nya satu-satu gitu ya. Nah, idealnya tuh teman-teman kalau sekali narik dapat 1000 data atau 100 data, itu mendingan pakai bulk insert aja gitu ya. Jadi teman-teman tinggal bulk insert ke database-nya. Jadi si database itu cuma nerima sekali, nanti dia yang secara internal akan memprosesnya. Nah, itu harusnya lebih efektif ya dibanding kita satu-satu. Kalau satu-satu tuh koneksinya ini ya, tergantung ya. Kalau teman-teman nggak ngerti cara open connection ke database, nanti bisa aja dia buka tutup gitu ya. Tapi kalau udah pakai database pooling harusnya masih udah oke ya, karena udah di-maintain database pool-nya. Nah, tapi intinya teman-teman bisa optimalkan cara perintah untuk masukin ke database-nya. Nah, jadi seperti itu. Ini kalau memang teman-teman masih mau mempertahankan proses yang ini ya. Proses yang tadi, 1 menit sekali. Nah, tapi saya sarankan secara long term ya, jangka panjang, ini nggak baik sebenarnya. Karena makin ke sini makin besar datanya yang harus disinkronkan. Ya. Dan nggak mungkin kita tiap menit narik data terus gitu ya. Tiap menit ambil 1000, tiap menit ambil lagi gitu ya, total data dan sebagainya. Itu ribet banget gitu ya. Nah, lebih baik teman-teman implementasi yang ini, yang webhook ini. Dan ini hampir semua sistem-sistem yang software as a service, kayak payment gateway, logistik, apalagi ya, apapun itulah ya, pokoknya yang jualan software gitu ya, itu pasti mereka punya fitur yang namanya webhook. Untuk apa? Untuk kalau ada perubahan, dan orang yang integrasinya butuh perubahannya, itu akan dikirim secara real time. Jadi ada perubahan di sini, orang bayar lunas, orang batalin pembayarannya, itu langsung dikirim. Jadi nanti di toko lainnya bisa otomatis dapat perubahannya. Termasuk di sini, ada barang yang udah di pick up sama ini driver gitu ya, udah diterima sama pelanggannya, itu langsung dikirim ya, real time, pakai webhook notification ke sini. Jadi nanti di toko online-nya langsung berubah. Jadi nggak ada lagi tuh, harus kita tarik satu per satu. Nah, jadi ini yang idealnya yang long term ya. Kalau teman-teman belum pakai ini, saya saranin pakai ini. Tapi kalau udah terlanjur kayak gini ya tinggal teman-teman optimalin aja. Tapi ya idealnya memang ini jangka pendek aja gitu ya. Jangan jangka panjang. Jangka panjangnya teman-teman pakai yang webhook notification.